Halo nakama, balik lagi nih sama aku yang super imut ini. Kali ini kita ngelanjutin anime level 2 Karache episode 7 hingga 8. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya tonton dulu ya, link ada di deskripsi. Kisah berlanjut dengan Tuan Putri yang mencari petualang hebat yang bisa mengalahkan binatang sakti seorang diri. Namun, pedagang mengatakan tidak pernah mendengar tentang orang seperti itu. Putri keluar dengan wajah sedih dan gelisah, bertanya tentang keberadaan Fuyo yang ia cari. Sementara itu, keluarga Fuyo menikmati hidangan yang dimasak oleh Riz, dibantu oleh Hia. Hia mengaku bisa memasak dengan sihir, tapi Riz menasihatinya untuk memasak dengan tangan dan kasih sayang. Riz menegaskan bahwa memasak dan menyediakan makanan adalah tugasnya sebagai istri pemimpin, dan merasa terbantu dengan Hia yang membantu bersih-bersih dan mencuci. 4 sekawan merasa sedih karena hanya menjadi beban di rumah Fuyo, terutama karena Hia bisa membantu pekerjaan rumah dengan cepat. Fuyo juga terganggu dengan panggilan Tuan dari Hia dan memintanya untuk memanggil dengan nama saja, tetapi Hia bersikeras memanggilnya Tuan karena Fuyo adalah majikannya. Blossom, gadis tomboy, berkebun dengan bantuan Saib. Blossom bertekad tidak akan kalah dengan Hia dan bersemangat membantu keluarga Fuyo sebagai tukang kebun. Bileri merawat kuda dan berencana menjadi kusir untuk menambah penghasilan keluarga, meskipun saat ini fokusnya hanya merawat kuda. Belano meratapi nasibnya dan merasa bersalah telah meninggalkan Ordo Satria sebelum mencapai status penyihir kerajaan seperti kakak dan ayahnya. Belano ingin memanfaatkan ilmu yang diberikan Fuyo dan mempelajari lebih banyak jenis sihir. Tiba-tiba, ia mendengar teriakan dari Blossom yang kebunnya dihancurkan oleh kuda liar yang mengamuk. Ternyata, Balirosa membawa kuda tersebut ke rumah mereka karena mengira kuda itu jinak dan tidak tega membunuhnya. Namun, karena kuda itu mengamuk, Balirosa terpaksa berusaha mengalahkannya. Bileri menghentikan Balirosa dan meminta Saib berubah menjadi kelinci untuk membantu menjinakkan kuda itu, dan Bileri berhasil melakukannya dengan cepat. Semua orang yang menyaksikan terkesan dengan kemampuan Bileri menjinakkan kuda sakti tersebut. Di sisi lain, Fuyo dan Riz berjalan-jalan di kota. Meski tujuan Fuyo ke kota adalah untuk menjual zirah, Riz merasa senang bisa berduaan dengan suaminya dan sangat bahagia bersamanya. Fuyo bernegosiasi dengan penjual zirah dan Riz terpesona melihat suaminya yang serius. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap mengejutkan Riz. Selain itu, sang putri dan pasukan kerajaan yang sedang mencari Fuyo juga terkejut dengan situasi tersebut. Tiba-tiba, muncul monster yang dibawa oleh penyihir yang telah merasuki pelayan sang pahlawan. Mendengar keributan, Fuyo segera keluar dan melihat monster itu, lalu berusaha menyelamatkan orang-orang di kota. Kehadiran penyihir itu menimbulkan kepanikan di seluruh kota, dengan tujuan mencari dan melenyapkan sang putri. Hia juga datang karena merasakan kehadiran kejahatan di kota dan menjelaskan bahwa monster besar itu sebenarnya adalah manusia yang diubah oleh penyihir di pundaknya. Penyihir itu adalah Damalina sang Apricot, penyihir kegelapan agung yang pernah berkuasa di kerajaan Klirode dan mendalami sihir terlarang bagi manusia. Ia pernah dikalahkan oleh pahlawan dan jiwanya disegel dalam pedang kerajaan. Hia menjelaskan bahwa saat dirinya melepas segel, penyihir tersebut ikut bangkit dan Hia merasa bertanggung jawab serta ingin menyingkirkan penyihir itu. Di tempat lain, sang putri diancam oleh penyihir, menyebabkan pengawalnya ketakutan. Saat penyihir hampir menginjak putri, Hia muncul mengejutkan penyihir. Hia bersumpah akan menghancurkan siapapun yang mengganggu tempat tinggal tuannya. Penyihir mengejek Hia sebagai jin yang gagal. Namun terkejut saat sihirnya dihentikan dengan satu tangan oleh Hia. Hia menjelaskan bahwa tidak ada sihir di dunia ini yang bisa melukainya, dan penyihir dari dunia Damalinas tidak bisa mengalahkannya. Dalam usaha terakhirnya, penyihir memperbesar monster tersebut dengan niat menghancurkan kota. Namun, Fuyo datang dan mengumumkan telah menggunakan sihir pembatalan. Hia meminta maaf karena membuat Fuyo harus turun tangan, lalu berjanji menyelesaikan sisanya.
menyerapnya, dan memisahkannya dari wanita yang dirasuki. Akhirnya, jiwa penyihir disegel di dunia rohia. Melihat pahlawan kocak tergeletak, Riz terkejut, dan Fuyo memutuskan untuk menyerahkan sisa urusan kepada pasukan kerajaan. Tuan Putri mendekati Fuyo, memperkenalkan diri dengan sopan, dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan kota. Dia juga meminta maaf atas tindakan ayahnya dan mantan pahlawan yang semena-mena. Fuyo terkejut mendengar bahwa pahlawan tersebut telah dicopot dari gelarnya karena membahayakan kerajaan. Tuan Putri mengajak Fuyo ke istana untuk diangkat sebagai pahlawan sejati. Tetapi Fuyo dengan rendah hati menolak tawaran tersebut. Dia merasa cukup puas dengan kehidupan tenangnya bersama istri dan rombongannya, hanya menginginkan hidup damai bersama mereka. Setelah itu, Fuyo pulang dan disambut oleh para ciwai. Bileri ingin membicarakan rencana perluasan tanah karena dia telah menjinakkan kuda sakti dan ingin memeliharanya. Blossom juga mengusulkan memperluas kebun agar bisa menanam lebih banyak sayuran yang nantinya bisa dijual ke kota dengan gerobak yang ditarik oleh kuda sakti. Fuyo setuju dengan rencana tersebut dan berencana membahasnya dengan bangsawan di kota. Namun, ketika mereka mendengar harga tanah yang tinggi, mereka terkejut dan sedih. Meskipun demikian, Fuyo dengan mantap menyatakan bahwa ia akan mengambil tanggung jawab untuk membayar tanah tersebut guna memperluas rumah mereka. Mereka masih merasa kurang puas, sehingga Fuyo menawarkan 30% dari penghasilan lahan sebagai uang sewa yang diterima dengan setujuan dari mereka bertiga. Mereka langsung dengan semangat mulai bekerja untuk mengembangkan kebun mereka. Sementara itu, Fuyo berpikir bahwa para ciwai bisa menanam tanaman yang sulit tumbuh di daerah mereka dengan bantuan sihir untuk mengatur suhu. Awalnya Blossom menentang rencana tersebut karena merasa akan merepotkan Fuyo, tetapi tiba-tiba ia muncul dan bersedia membantu. Belano tertarik dengan sihir dan memutuskan untuk belajar lebih banyak di sekolah sihir untuk meningkatkan pengetahuannya. Namun, alih-alih menjadi murid, ia malah ditawari untuk menjadi pengajar. Setelah mendengar itu, Fuyo menyambut Belano yang telah mendapat pekerjaan baru sebagai guru. Belano baru menyadari bahwa sihir memiliki banyak kegunaan, tidak hanya untuk pertempuran tetapi juga untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Ia tertarik untuk mengetahui bagaimana sihir ia dapat membantu mereka di kebun. Untuk itu, Fuyo menyarankan agar Blossom mencoba menanam sebidang tanah dengan bantuan sihir. Jika hasilnya tidak jauh berbeda dengan cara manual, mereka tidak perlu menjualnya. Fuyo juga mengungkapkan rencananya untuk membuka toko sendiri yang didukung sepenuhnya oleh Riz. Riz menegaskan bahwa Fuyo dapat mengandalkannya dalam segala hal. Setelah itu, Fuyo menunjukkan cincin pernikahan yang ia buat dari batu akik. Di penjara kerajaan, terlihat pahlawan kocak yang dipenjara bersama pelayannya yang kelihatannya dendam banget sama Fuyo. Beberapa waktu kemudian, Balirosa berdiri di sebuah gereja mengenakan gaun pengantin. Uli Minas datang untuk memberikan selamat atas pernikahannya. Raja Iblis yang memperkenalkan dirinya sebagai Gozal muncul dan menyatakan bahwa ia akan menjadi suami Balirosa. Saat Gozal hendak meresmikan pernikahan mereka, tiba-tiba ternyata itu hanya mimpi. Meski lega, Balirosa tetap cemas. Tidak lama setelah itu, Balirosa membantu Riz memasak. Riz menyadari bahwa Balirosa tampak kurang sehat. Balirosa menjelaskan bahwa ia kurang tidur karena sering mengalami mimpi buruk. Riz berpendapat bahwa Balirosa mungkin jatuh cinta karena bagi Rasri gila bertaring, mimpi mencerminkan keinginan. Mimpi Balirosa menikah dengan Raja Iblis dianggap sebagai tanda cinta. Mendengar ini, para ciwai langsung mempertanyakannya dan menduga bahwa Balirosa mencintai Raja Iblis. Bileri merasa ini masuk akal karena Raja Iblis sering mengunjungi rumah mereka. Dan Blossom menambahkan bahwa Gozal selalu cepat pulang saat Balirosa tidak ada di rumah, menunjukkan niatnya untuk bertemu Balirosa. Dengan wajah malu, Balirosa menyangkal dan mengatakan bahwa Gozal hanya memanfaatkan kesempatan dan bisa membunuhnya kapan saja. Riz menambahkan bahwa dia dan Fuyo bukan hanya dekat, tetapi saling jatuh cinta. Ini membuat para ciwai penasaran dengan kisah cinta mereka. Bahkan ia ikut tertarik dan bergabung dalam percakapan. Riz mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta pada Fuyo karena sifat naifnya. Fuyo, yang mendengar percakapan ini, merasa sangat malu.
Tiba-tiba, sensor yang dipasang Fuyo berbunyi, menandakan adanya musuh di sekitar penghalang. Hia juga merasakan keberadaan iblis di dekat mereka. 注意していた方が良さそうだね。 Benar saja, ada seseorang yang sedang mengamati penghalang itu. Kemungkinan adalah sosok iblis. Di dalam kastil, seorang penasihat kerajaan melaporkan bahwa koin yang didonasikan Fuyo untuk memperbaiki kerusakan kota adalah koin Road yang berasal dari istana kerajaan. Putri merasa penasaran karena koin Road seharusnya tidak didistribusikan secara publik. Penasihat menjelaskan bahwa koin tersebut pernah diberikan kepada seorang pria bernama Banaza yang pernah dipanggil oleh kerajaan. Mereka menyadari bahwa Banaza mungkin adalah Fuyo, dan Putri mengerti mengapa Fuyo menolak posisi sebagai pahlawan. Putri merasa mereka harus meminta maaf kepada Fuyo. Tak lama kemudian, seorang prajurit melaporkan bahwa mantan pahlawan dan pelayannya telah kabur dari penjara. Dengan tenang, Tuan Putri meminta untuk merekrut petualang guna mencari mantan pahlawan tersebut. Ketika mereka pergi, mantan pahlawan muncul dari persembunyiannya. Sebelum kabur, mantan pahlawan mengambil kantong tak terbatas dari kerajaan. Tetapi isinya bukan emas, melainkan air tak terbatas dan sekop sihir. Mantan pahlawan menggunakan sekop sihir untuk membuat lubang dengan cepat. Namun mereka tidak bisa keluar dari sana. Di istana kerajaan iblis, Uliminas melaporkan bahwa ia belum menemukan Fuyo. Raja iblis berpendapat bahwa Fuyo masih berada di sekitar kerajaan karena Fuyo hanya bisa teleportasi ke tempat yang pernah ia kunjungi. Uliminas menyarankan agar Raja Iblis fokus menyerang manusia dan meruntuhkan kerajaan daripada terobsesi dengan Fuyo. Namun, Raja Iblis menegaskan bahwa Fuyo bisa memakai sihir pemurnian hanya dengannya, sehingga pencarian Fuyo menjadi prioritas. Uliminas memperingatkan bahwa jika Raja Iblis terus seperti ini, anak buahnya bisa kehilangan kepercayaan karena sang raja tidak fokus menyerang manusia. Meskipun begitu, Raja Iblis dengan tenang memegang kepala Uliminas dan meminta maaf atas kerepotannya, menegaskan bahwa ia tidak bisa mengubah prinsipnya saat ini dan tidak ingin mengorbankan banyak rakyat iblis demi kemenangan. Seorang iblis wanita yang mendengar percakapan tersebut melaporkannya kepada Yuigarde, adik Raja Iblis. Yuigarde merasa geram, menganggap kakaknya telah melemah dan berencana merekrut manusia ke pasukan kegelapan. Yuigarde pun berniat merebut tahta kakaknya dan menghancurkan kerajaan Klirode sebagai Raja Iblis yang baru. Sementara itu, Fuyo dan Riz selesai mencari bahan masakan di pasar. Fuyo masih penasaran dengan reaksi iblis yang muncul di sekitar penghalang yang ia pasang, tetapi kekhawatirannya mereda karena kota tampak baik-baik saja. Ketika mereka akan makan, Balirosa tiba-tiba muncul, menegur mereka dan menawarkan untuk mentraktir Fuyo dan Riz. Balirosa kemudian memberitahu bahwa peringkat petualangnya telah naik, sehingga imbalannya juga bertambah. Karena itu, ia akan mentraktir mereka. Tak lama kemudian, Hia muncul dan melaporkan bahwa ada iblis dengan kekuatan sihir besar mendekati kota. Ternyata, iblis tersebut adalah Gozal. Akhirnya, mereka semua makan bersama. Gozal menjelaskan bahwa anak buahnya melihat adanya penghalang di sekitar kota, dan ia penasaran untuk melihatnya. Ia juga menyampaikan bahwa ingin berbicara dengan Balirosa, membuat Balirosa merasa mimpinya adalah sebuah ramalan. Saat Balirosa mengetahui bahwa Gozal ingin merekrut Fuyo, ia salah paham dan berpikir Gozal ingin menginjak manusia. Gozal membenarkan hal ini, tetapi juga menegaskan bahwa manusia telah melakukan hal yang sama terhadap para iblis. Gozal menjelaskan perbedaan antara manusia dan iblis, di mana iblis memiliki aura jahat yang tidak semuanya bisa mengontrol aura itu dengan baik. Masalah ini menyebabkan konflik besar antara manusia dan iblis, ditambah sifat iblis yang haus darah dan suka bertarung. Setelah itu, Gozal berpamitan dan pulang. Saat mereka pulang, Fuyo masih terus memikirkan dan mengkhawatirkan hal tersebut, dan tiba-tiba ia memeluk Riz dengan erat. Di sisi lain, kedua NPC yang sedang berusaha naik dari lubang tetap berjuang. Namun, saat melihat wajah pelayannya, tiba-tiba saja